Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kenapa kita dikatakan berdosa besar kalau kita merasa mulia pada orang lain? Kenapa kita dianggap berdosa besar kalau kita merasa lebih bersih daripada orang lain, lebih agung daripada orang lain? Itu dosa besar. Kenapa sebabnya? Karena yang bujur-bujur yang paling mulia di antara kita itu orang yang paling takwa. Itu yang bujur-bujur yang paling mulia. Dalam Al-Quran disebutkan inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling takwa itulah yang paling mulia. Bukan orang yang paling banyak harta, bukan orang yang paling banyak ilmu, bukan orang yang paling banyak amal, bukan orang yang paling tampan, paling cantik, bukan orang yang paling kuat, bukan orang yang paling tinggi pangkat. Tapi yang paling mulia itu ujar Allah yang paling takwa. Orang yang paling mulia, orang yang paling takwa. Nah sekarang takwakah kita? Takwakah si Fulan bin Fulan? Allah berfirman, wallah a'lamu bimanittaqa. Allah yang tahu siapa yang takwa itu. Kita sendiri pun kita kada tahu ukuran ketakwaan kita. Allah yang tahu takwanya kita. Kita kada tahu takwa kita. Allah yang tahu dengan takwa. Ini karena bepada takwa kita. Karena yang tahu takwa kadanya orang itu hanya Allah. Nah, kita kada tahu dengan diri kita. Nah karena kita ini kada tahu dengan diri kita ini takwa atau kada takwa, karena itu hanya Allah yang tahu, kita kembalikan diri kita kepada yang sebenarnya. Apa diri kita yang sebenarnya? Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Nah ini bujur. Ini Allah mengatakan manusia itu diciptakan lemah. Ini pasti sudah kita ada. Kalau kita ini takwa atau kada, Allah yang tahu. Kalau kita lemah bang, pasti kita pun tahu kita lemah. Karena Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Apalagi Allah berfirman tentang kita, innal insan la zalumun kafur. Dalam Al-Quran Allah berfirman manusia itu sungguh dia zalim. Sungguh dia zalim manusia itu. Wa kafur la zalumun kafur, zalim dan kufur nikmat manusia itu. Nah inilah kita sebujurnya. Namun kita takwakah itu Allah yang tahu. Amal ibadah kita diterimakah Allah yang tahu. Tapi kalau kita lemah pasti. Kalau kita zalim pasti. Kalau kita kafir nikmat pasti. Apalagi Allah berfirman tentang diri kita, innahu kana zaluman jahula. Manusia ini jar Tuhan zalim, jahula jahil. Nah inilah sifat kita sebujurnya. Nah, jadi kalau kita ini kada tahu takwa atau kada, kita kada tahu amal diterima atau kada, kembalikan diri kita kepada apa yang difirmankan Allah. Ternyata diri kita ini lemah, ternyata diri kita ini zalim, ternyata diri kita ini jahil, ternyata diri kita kafir nikmat. Nah kalau kita kembali ke situ, apa yang kita sombongkan? Apa yang kita sombongkan? Innal insan khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan sifat tamak. Tamak. Nah ini pokok diri kita. Tamak. Bila mana datang yang kada nyaman, keluh kasah.
Bila mana datang berlimpah ruah rezeki, kikir. Nah, itu sifat kita. Yang selamat dari sifat itu illal musallin, kecuali orang-orang yang sembahyang. Nah, apakah sembahyang kita diterima oleh Allah? Kita kada tahu juga. Nah, oleh karena kita ini kada tahu diri kita ini mulia atau kada, kita kada tahu diri kita ini berharga atau kada, jangan hendak bepadah mulia, berarti sombong. Nah, jadi jar Tuhan al-kibriya ridai, kesombongan itu ya Tuhan itu sifatku, karena aku kada punya kekurangan ya Tuhan, aku kada punya kelemahan, aku yang patut sombong itu. Kalau kau sombong berarti kau mengambil sifatku. Nah, makanya sombong ini dosanya dosa besar, karena mengambil sifat Allah subhanahu wa ta'ala.